وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Menjadi berkelanjutan. Mudah-mudahan kita tetap menjadi umatnya sampai akhir hayat kita, hingga kita menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Jadi jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini juga sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan yang pertama. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Dan persis malam ini sudah tanggal 1 Ramadan menurut ketetapan Islam yang telah ditetapkan oleh yaitu Majelis Taklim Muhammadiyah Pusat dan oleh beberapa negara yang lain, dan insyaallah hari ini juga banyak yang dijalankan, yaitu malam Ramadan yang pertama. Dan ini ditetapkan bukan karena apa-apa, bukan karena ingin beda, bukan karena ingin yaitu melawan pemerintah, juga bukan karena gengsi, bukan karena golongan, tetapi semata-mata memang karena panggilan iman yang murni dan panggilan ilmu fikih yang benar, serta ilmu pengetahuan yang tentu sangat dihormati dan dihargai oleh Islam untuk menentukan sebuah yaitu istihad dalam hal yang bersifat eksak, di mana peredaran matahari, bulan, dan bumi itu dalam masalah eksak, bukan masalah goib. Artinya bisa dilihat, bisa dihitung, dan bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Jadi tidak susah. Maka sesungguhnya jangankan ya hari ini, jangankan 1 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, bahkan 100 tahun yang akan datang pun sudah bisa ditentukan apa itu awal Ramadan, apa itu awal Idul Fitri, Idul Adha, dan sebagainya. Inilah yang kita pahami, dan kalau ada yang beda maka kita boleh dipersoalkan, tetapi adalah menjadi suatu yaitu hasanah keislaman dan menjadi suatu yang harus dihormati masing-masing. Yang penting kita adalah konsisten terhadap apa yang kita ikuti ya. Kalau puasanya ikut sekarang, nanti ikut berikutnya juga ikut sesuai yang ditentukan oleh sekarang ini ya. Kalau ikut yang lain ya harus ikut yang lain ya. Jangan digabung puasanya ikut yang lain, tapi nanti berikutnya ikut yang ini, yaitu itu kurang konsisten atau tidak konsisten. Kalau ini dari jamaah rahimakumullah, yang penting samanya semua adalah untuk mengabdi menyembah kepada Allah lewat ibadah Ramadan. Ini yang sama, semuanya sama, baik yang sekarang maupun besok, tujuannya adalah sama, yaitu untuk mengabdi menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Ini yang harus kita hargai. Hadirin jamaah rahimakumullah, lepas dari itu semua bahwa puasa Ramadan memang sudah diwajibkan oleh Allah sejak yaitu diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diutus juga sudah ada kewajiban puasa bagi umat-umat yang lalu, di mana sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita dipanggil langsung oleh Allah. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, kita telah dipanggil oleh Allah
ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu semuanya berpuasa. Yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Artinya kalau kita kerjakan kita mendapat pahala. Kalau kita tinggalkan kita berdosa. Ini namanya wajib. Bahkan beberapa ulama menjelaskan jika orang mengaku Islam tidak berpuasa itu diragukan keimanannya. Ya, dimana dia mengaku Islam kalau tidak puasa, padahal itu sudah dipanggil oleh Allah dan diwajibkan oleh Allah. Kenapa dia tidak berpuasa? Itu kalau dia betul-betul sengaja dia tidak mau melakukan, maka itu termasuk dosa. Apalagi menentang dan kadang-kadang bilang dalam puasa lapor capek-capek terus-terus haus-haus dibujui mau apa ya, dibujui mau apa jadi orang ajar ya, lapor ya. Nah itu kalau seperti itu ya, hukumnya menurut ulama itu sudah jelas-jelas kubur ya. Jadi prinsip Islam itu kan ada 5 ya. Dibangun Islam itu ada 5 ya. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga yaitu zakat. Yang keempat haji. Yang kelima puasa. Ya. Urutan berdasarnya ada macam-macam, ada yang haji terakhir, ada yang puasa ya. Sebelumnya ya. Tapi yang jelas memang itu. Nah, bila orang itu ya mengaku beriman, tapi kalau tidak mempercayai salah satu saja, maka imannya batal. Misalnya, puasa itu adalah milik orang Arab, namanya. Nah, itu berarti imannya batal. Ya. Atau Islamnya batal, karena dia tidak mempercayai. Kecuali kalau belum bisa melakukan, beda. Itu hanya dosa besar. Kalau belum bisa melakukan itu dosa besar. Tapi kalau tidak percaya, berarti imannya, Islamnya adalah batal. Dia sama satunya dengan orang kafir. Itu menurut penjelasan para ulama. Jadi setidaknya 3 orang Islam itu: 1 membaca kalimat syahadat, 2 sholat, 3 puasa. Itu semua orang bisa melakukan ya. Ada yang tidak, kecuali orang sakit ya, itu ada udur di luar kemampuannya. Tapi secara umum 3 itu semua orang bisa. Yang sugih, yang pangkat, yang miskin ya, semua bisa melakukan 3 tadi: membaca syahadat, sholat, puasa. Ada pun zakat dan haji kan hanya untuk orang yang mampu ya, yang tidak mampu, yang tidak wajib. Karena itu ulama belajar prinsip ya, orang disebut mungkin itu kalau 3 itu dipercayai dan dijalankan. Nah itu ya, maka puasa ini wajib ya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalau berpuasa maka wajib dilakukan. Karena kutiba alalladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa itu yaitu terhadap umat-umat sebelum kamu. Hanya puasanya beda ya. Kalau kita ingat puasanya Nabi Musa itu adalah 40 hari ya, diteruskan dengan Nabi Isa ya. Tapi puasanya umatnya Nabi Muhammad ini adalah 1 bulan. Bisa 29 hari, bisa 30 hari, tergantung umurnya bulan Ramadan saat tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Insya Allah tahun ini adalah 30 hari ya. Karena kita nanti hari ini akan jatuh pada tanggal 20 Februari, hari Jumat. Berarti kalau besok mulai puasa, maka puasa kita adalah yaitu 30 hari. Insya Allah ya. Nah, hari
itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya adalah supaya tetap takwanya, karena selalu diingatkan di bulan Ramadan dengan berbagai peringatan oleh para mubalik atau ulama atau kiai atau ustaz dengan dasar Quran maupun hadis, dan selalu diterangkan secara gamblang, secara rinci keutamaan dan mungkin apa yang dilakukan di bulan Ramadan dan seterusnya itu luar biasa. Nanti insya Allah akan dijelaskan di masing-masing para mubalik sesuai dengan urutannya. Nah, secara pertama, secara umum, jadi itu wajibnya. Yang kedua, meningkat takwanya. Jadi supaya ada peningkatan. Kalau lalu dengan kalau sekarang beda, ya. Kalau lalu mungkin takwanya biasa-biasa saja. Kalau ini nanti akan lebih meningkat walaupun sedikit. Itulah namanya na'alaku dan takut. Jadi kita jaga Allah supaya tidak apa ini kelakar. Artinya kita tetap lurus berada pada jalan Allah, berada pada jalan takwa, sehingga kita akhir hayat kita selamat, ya, yaitu kita semuanya menghadap Allah nanti husnul khotimah. Akhirnya langsung masuk surga tanpa hisab, hanya tanpa melalui yaitu neraka. Kalau berbeda ini dari tadi jemaah rahmatullah, di dalam sebuah penjelasan ada membicarakan secara umum keistimewaan bulan puasa. Sahabat Salman Al-Farisi karena menuturkan khutbah Rasulullah SAW di akhir yaumi min Sya'ban faqala. Rasulullah SAW khutbah, ya, di akhir bulan Sya'ban, lalu dia berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, wa adwalukum syahrun azimun, sungguh telah tiba bulan yang agung. Jadi kita apa bulan yang agung itu bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Fihi lailatul khairun min alfi syahrin, di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita beramal sekali saja, itu kalau di bulan Ramadan itu hanya dapat pahala 1. Tapi kalau di Ramadan ini dilipat gandakan kali 1000 bulan. Biasanya itu ada di malam Lailatul Qadar, yaitu di 10 hari terakhir. Ja'alallahu siyamakum fardhu, Allah menjadikan puasanya wajib. Nah, ya, itu wajib, harus kita kerjakan, tidak boleh tidak. Wa qiyamul laili taqwa, dan qiyamul Ramadannya seperti tadi itu adalah sunnah atau ya, sunnah disunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, taqarraba bihi bi hasratin minal khair, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan amalan-amalan yang baik, ya, karena ada fardhidotan di masjid, maka amalannya itu disamakan dengan melakukan amalan yang wajib. Jadi kalau sunnah itu pahalanya oleh Allah diberikan pahala setingkat wajib. Itu karena itu kita amalkan walaupun sunnah di bulan Ramadan, ya, karena pahalanya itu sama dengan wajib. Ya, kemudian waman ada ini fardhidotan karena ada sebenarnya fardhidoh ini masih baru. Barang siapa yang mengamalkan kewajiban seperti sholat jamaah 5 waktu tadi dan puasa dan yang lain-lain yang sifatnya wajib, ya, itu maka akan dilipat gandakan, yaitu sebanyak 70 kali lipat. Ya, kalau wajib pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat, ya, lima sebab dibanding dengan bulan yang lain. Walaupun
dan juga yang yaitu untuk melakukan kebaikan bersama, ya, kita berjamaah isya, ya, tarawih atau yang Ramadan, kita berbagi rezeki, ngasih buka, ya, ngasih apa lagi, belanja atau oleh-oleh setelah tarawih, programnya yaitu Rafik akan datang, ya, itu namanya bersama, melakukan kebaikan bersama. Wasabul jatuhi rizqul mu'min, dan akan ditambah yaitu rezekinya orang yang beriman, ya. Artinya ditambah berkahnya, bisa ditambah keduanya, ditambah nominalnya, sehingga ditambah berkahnya, insyaallah. Maka kalau ini selalu makana maghfiratan lidzunubihi wa itu robbani minana. Dan siapa yang yaitu memberi berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka akan diampuni dosa-dosanya dan akan dibebaskan dari api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan tariso min ajri sayyid, dan akan mendapat pahala seperti pahala puasa orang yang beri buka. Jadi memberi buka itu orang yang berpuasa supaya kita dapat pahala seperti puasanya mereka, ya. Dan tidak akan mengurangi pahala puasa yang kita beri buka puasa. Jadi kalau ada satu orang, ya kita akan dapat tambahan pahala puasa satu orang. Kalau 10 orang, 10 orang. Kalau 100 orang, 100 orang. Wah, luar biasa, ya, ini pahalanya. Jadi terserah kemampuan kita, ya. Jadi akan dapat pahala seperti itu. Kalau laisa kulluna ajidu ma yufakir so'in, ada sahabat yang bertanya, ya semua kami tidak semuanya kami bisa memberi buka bersama, ya, atau memberi buka berpuasa. Maka Rasulullah bersabda, yu'tilahu hadha as-sawabu man qadara shaliman ala tatratin aw sabatin ma'in. Allah akan memberikan walaupun hanya memberi seteguk air, artinya 11 air, ya, atau 1 biji kurma aja, itu ibaratnya, ya, walaupun amal dikit, tapi Allah tetap akan memberi balasannya, ya, pahalanya. Jangan khawatir, jadi tidak harus banyak, yang banyak itu yang mampu, ya, yang tidak mampu semampunya, ya, dan seterusnya. Kemudian tahu, ya, atau susu dan sebagainya, silakan. Atau di istilah kita apa, ya, yang masih di Jawa minum apa, ya, masih daun, ya, ada sih namanya es teh, ada sih, ya, macam-macam itu. Nah, itulah pemberian yang kita berikan, insyaallah pahalanya luar biasa, ya. Berwasahul awal rahmah, dia adalah bulan awalnya penuh rahmah. Wa usatuhu maghfirah, dan akhirnya, nah, tengahnya akan diampuni Allah. Wa akhiruhu nar, dan akhirnya akan dibebaskan dari api neraka. Man khaffafa an mamlukihi wa farwaulah, dan siapa meringankan pembantunya atau pegawainya atau karyawannya beban dari pekerjaannya karena di bulan puasa tidak seperti di luar bulan puasa, maka majikan pimpinan perusahaan itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi siapa saja yang punya usaha, punya kantor, ya, Anda punya buah di bulan Ramadan, pekerjaan yang diringankan, itu Anda semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa atau nyata mereka akan dibebaskan dari api neraka. Wastasiru fihi min arba'in hisab, dan berbanyaklah 4 hal, ya, yang penting. Waslataini turduna bihima rabbukum, 2 hal yaitu Allah akan menjadi ridho kepadamu, ya. Wa khoslatani la ghina bikum anhuma, dan 2 hal pasti kamu butuhkan. Fa'amal khoslatani latani turduna bihima rabbukum, ada 2 hal yang kamu akan mendapat ridho dari Allah, yaitu
Itu dua hal yang pertama. Dan dua hal yang kedua adalah yaitu dalam kamu batas alur wajah dalam meminta surga kepada Allah. Wa ta'uduna dan kamu perlindungan dari yaitu siksa api neraka. Itu adalah betul-betul kita mengamalkan dan sebagainya. Dan itulah sehingga dikatakan bahwa kita jadi ulama yaitu dengan kedua asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya, apa ya baik juga sehingga karena keistimewaan Ramadan yang luar biasa itu sampai kewajiban, mari kita amalkan sunnah-sunnah di dalamnya. Insyaallah kita akan menjadi hamba Allah yang muttaqin. Demikian barangkali semoga bermanfaat bagi kita semua dan kemudian bagi semua bagi sehat walafiat dari Allah SWT. Kita beri cukup rezeki yang berkah, panjang umur yang bermanfaat, dan nanti semuanya menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah.